Tinggal kenangan kantor. Kantor Bupati Ati. Damkar ini tidak standby orang. Coba lakukan kuat tenaga biar jauh. Bisa tambahkan kondisi Febi. Ibu, mundur saja, Bu. Mundur saja. Selamatkan diri saja, Bu. Mari. Selamatkan diri. Jangan. Yang kita sebut contagious effect, gitu, efek berantai dari kasus-kasus eksploitasi ekstraktif industri yang memang tak tertahankan tuh. Bahkan kita bisa bayangkan misalnya karena Presiden Jokowi udah mau lengser, maka banyak pengusaha yang menyodorkan izin baru, dan mumpung masih ada Presiden Jokowi maka mungkin sekali bisa dipercepat. Demikian juga soal nikel, dipercepat eksploitasinya yang sebetulnya masih bisa dipakai untuk Indonesia akan datang. Demikian juga tambang-tambang mineral. Jadi semua ini berawal dari keinginan untuk memanfaatkan situasi yang memungkinkan akumulasi dari para pemodal ini tumbuh di akhir masa jabatan Presiden. Tetapi pada saat yang sama ekonomi Indonesia memburuk sehingga daya beli berkurang terus sehingga subsistensi ekonomi subsisten, ekonomi untuk bertahan hidup akhirnya dimanfaatkan oleh rakyat untuk ambil sisa-sisa tambang segala macam atau hasil hutan karena energi makin mahal maka ada perubahan hutan. Jadi konflik agraria ini adalah fungsi dari gagalnya pemerintah memberi sinyal bahwa lingkungan akan dipelihara. Kan dasarnya itu yang terjadi sebenarnya. Nah, saya berkali-kali datang ke Gorontalo, ke Palu, ke Poso itu, dan saya merasakan bahwa marah betul rakyat. Demikian juga yang ada di Manado sana itu. Jadi kita mulai melihat bahwa ini bukan sekedar kemarahan yang tiba-tiba muncul karena ada penggusuran, tapi kemarahan yang sifatnya struktural, yang terjadi sebagai ekses dari kebijakan Presiden Jokowi yang menomorsatukan para pemain di industri ekstraktif ini dan menganggap bahwa rakyat itu harus ikuti pola yang sudah ditetapkan melalui perjanjian antara kekuasaan dan oligarki. Kan itu dasarnya kan. Jadi keadilan sosial akhirnya tumbuh dalam bentuk protes, dan itu yang terjadi terakhir di Gorontalo kemarin, dan ini akan tumbuh lagi di tempat yang lain tuh. Potensi yang ada di Ambon, di Halmahera segala macam tuh, bahkan di Sulawesi Tenggara. Jadi ini satu keadaan yang memang disediakan oleh sejarah
yaitu momentum untuk protes. Jadi jangan lagi dianggap ini diprovokasi segala macam, enggak. Yang provokasi itu ketidakadilan sosial. Untuk jumlah tertentu itu izinnya langsung dikeluarkan oleh pemerintah daerah, oleh gubernur kan. Dan itu kemudian di-inline-kan dengan Omnibus Law, disatukan dengan undang-undang Minerba segala macam tuh. Jadi paket-paket perundang-undangan ini yang kita tahu itu dibeli atau diicon oleh para pemodal tuh. Dan mereka tahu bagaimana mengendalikan itu. 2 orang di Jakarta bisa bersekongkol untuk mengatur regulasi di Gorontalo, lalu diupayakan supaya pelan-pelan rakyat itu harus minggir dari tanah garapan nenek moyangnya kan, atas nama industri strategis, atas nama perjanjian perdata segala macam. Tetapi hak-hak yang melekat dari awal pada tanah, yang sering kali kita terangkan bahwa tanah itu adalah bagian nafas dari manusia tuh. Bahkan di dalam pikiran modern sekarang itu nggak boleh satu orang pun punya tanah, apalagi negara punya tanah. Jadi biarkan tanah itu, jangan dikuasai, karena di bawah tanah itu ada kehidupan. Di dalam tanah itu ada mineral. Ketika orang meninggal, orang itu dikubur dalam tanah, dia berubah menjadi mineral tuh, menyatu lagi dengan sistem kimia bumi itu. Jadi banyak betul cara baru untuk menghargai tanah dan kehidupan di atasnya atau kehidupan di dalamnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai tanah adalah satu habitat, satu habitus bahkan tuh. Di dalamnya orang belajar tentang keahlian tradisional. Para nelayan belajar tentang kesabaran memancing ikan. Tiba-tiba datang mesin-mesin modern tuh, hilang mereka bersaing dengan para pemodal. Demikian juga para penambang yang hanya ingin hidup berdasarkan dengan mencicil penghasilan setiap hari mungkin 2 gram atau setengah gram itu ditampung oleh para tengkulak, bahkan tuh mereka pasrah aja. Tetapi ini kan kehidupan real dari mereka tuh. Nah, sekali lagi yang saya terangkan berkali-kali, ketika negara menginfiltrasikan market ekonomi menjadi market society, maka terjadi akumulasi kebencian karena dianggap bahwa akumulasi yang dilakukan atau eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu sama sekali tidak menetes pada mereka yang sudah menambang secara tradisional berabad-abad. Jadi ketidakadilan sosial langsung terbaca pada efek mereka yang bahkan cemas karena begitu ada nama perusahaan besar itu artinya potensi untuk diusir. Poin kita selalu memang ada semacam hak negara untuk memakai hasil tambang itu untuk kesejahteraan dan kemanfaatan. Tapi itu pun nggak terlihat kan. Kita nggak pernah tahu berapa jumlah pajak yang disetor oleh mereka yang mengeksploitasi tambang-tambang itu pada negara dan berapa yang kembali ke masyarakat kan. Bukan berarti setelah ada penambangan di situ cukup dibuatkan SD, CSR-nya tiba pada mereka. Iya, tapi keadilan sosial tidak diukur berdasarkan apa yang disebut sifat kedermawanan dari para pengusaha kan. Kan nggak mungkin filantropis itu didasarkan sekedar untuk membujuk rakyat supaya Anda akan lebih makmur hidup Anda. Tapi rakyat tahu bahwa, bahkan dunia tahu bahwa disparitas ekonomi di Indonesia itu timpang sekali. Dan ini pembuktiannya bahwa rakyat itu menuntut hal yang lebih masuk akal. Ini hal yang simpel sebetulnya. Selama 9 bulan dijanjikan tidak diproseskan. Apalagi mereka berpikir 9 bulan itu apa yang sudah terjadi dengan bumi tempat mereka menambang dari awal. Jadi tetap kita mau lihat sebagai satu kerakusan korporasi yang disponsori oleh negara. Jadi arogansi negara itu tiba di tambang-tambang ini, dan di belakang arogansi itu ada kerakusan ekonomi yang sifatnya akumulatif dari para pemain. Ya, pemain inti sebetulnya yang hanya pindah-pindah lokasi dari siapa yang bermain di Sulawesi sama dengan siapa yang bermain di Halmahera, siapa yang bermain di Kalimantan. Itu kan cuma pembagian di antara mereka kan. Jadi yang kita sebut sebagai oligarki sebetulnya adalah transaksi di antara sedikit oligopolis yang menguasai sistem perekonomian kita. Dan itu yang terbaca dengan baik oleh masyarakat, walaupun masyarakat nggak bisa baca teorinya. Tapi mereka tahu ini ada di sana, sekarang mereka ada di sini itu. Jadi kegelisahan publik itu ketika nama-nama pengusaha besar ini muncul, mereka langsung tahu dan panik bahwa kita akan digusur. Jadi semacam ketakutan terhadap iblis yang belum lewat sebetulnya tuh. Tetapi baunya udah ada kan. Iblis kan baunya tuh tercium di pusat-pusat, di desa-desa kecil, walaupun iblisnya ada di Jakarta. Iya. Dan iblis nggak punya alamat tetap, dia bisa pindah-pindah. Kumpulan iblis, atau jangan pakai kata iblis, evil itu, kejahatan itu yang ada di pusat itu, tidak paham bahwa konstitusi kita memang tidak melarang eksploitasi, tidak melarang akumulasi. Karena itu
salah satu pelaku ekonomi kita diamankan dalam konstitusi, yaitu bisnis, korporasi. Tetapi juga presiden mesti tahu bahwa selain korporasi ada BUMN dan ada kooperasi. Nah, kooperasi itu yang meminta supaya presiden sebagai penguasa itu lakukan distribusi dengan mengalihkan keuntungan para korporasi ini langsung pada rakyat, dan bukan BLT-nya yang mereka inginkan, tetapi hak mereka untuk menikmati bagian keuntungan secara fisik, yaitu penguasaan atas tambang-tambang ini. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi presiden sepertinya nggak ngerti bahwa Indonesia dirancang untuk menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bedanya dengan negara-negara libertarian yang menganut prinsip free fight capitalism. Jadi kita mau sebetulnya Jokowi paham bahwa rakyat itu menuntut haknya. Dia cuma menuntut supaya Jokowi berkeadilan sosial, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, konglomerat ini, oligarki kan dia nggak peduli, dia menganggap ya kalau kita udah dapat hak, kenapa kita masih dilarang di situ kan? Jadi bukan kesalahan semata-mata oligarki, tapi presiden yang tidak mampu untuk memindahkan hak-hak distribusi itu ditagihkan pada para akumulator. Kan logikanya begitu, tapi sekali lagi Jokowi menganggap bahwa dia mesti mengeksploitasi negeri ini supaya ada legacy itu. Kemarin juga dia bicara bahwa ini hotel-hotel yang udah masuk di IKN itu 20 triliun masuk, 30 triliun masuk. Loh, itu memang dasarnya memang itu kan cari untung. Nggak mungkin investor datang ke situ kalau nggak ada keuntungan. Jadi kalau Jokowi bilang IKN itu justru berguna karena investor masuk, iya karena Anda undang dan Anda kasih insentif. Tetapi apa hak ulat di situ Anda perhatikan, hak cacing, hak masyarakat adat, hak burung di pohon-pohon di Kalimantan. Kan itu logikanya begitu. Investor menganggap bahwa pohon itu menghalangi fondasi, maka pohonnya digusur. Kan tidak ada investor yang menganggap bahwa hak burung untuk bertengger itu diatur oleh undang-undang. Jadi sebetulnya ini soal kemampuan berpikir ekologis yang sekarang seluruh dunia berupaya untuk mengasuh ulang bumi ini dengan cara-cara yang beradab. Nah, itu yang sebetulnya kita lihat juga di tambang-tambang yang ada di Gorontalo, tambang yang ada di Manado, tambang yang ada di NTB, tambang yang ada di Halmahera. Semua itu berlangsung karena insentif Presiden Jokowi mengatakan silahkan eksploitasi itu. Oke, silahkan eksploitasi. Tapi Presiden mesti katakan distribusi itu ada di tangan saya. Presiden nggak mengucapkan distribusi, dia tetap pro akumulasi. Nah, itu berbahaya karena bukan sekedar berbahaya, itu melanggar prinsip konstitusi kita bahwa akumulasi boleh, tapi distribusi harus menghasilkan kesejahteraan pada rakyat Indonesia, bukan pada rakyat asing. Itu dasarnya tuh. Ada pola-pola di mana yang disebut penambang liar itu dilegalkan, nggak ada problem tuh. Beberapa contoh di Halmahera atau di Maluku, Maluku Utara. Saya habis baca satu disertasi justru dari seorang purnawirawan polisi yang berhasil untuk membujuk dan memberi hak pada mereka tuh, dan itu distribusinya biasa aja. Jadi banyak contoh sebetulnya bisa dihasilkan ulang dari kebijakan pusat Presiden Jokowi. Tetap kita anggap Presiden Jokowi terlalu rakus dengan investasi, dan para pemodal tentu berharap bahwa kerakusan itu bisa menghasilkan keuntungan besar, dan itu prinsip yang sah di dalam kapitalisme. Tetapi kita mau ingatkan, negara ini bukan negara kapitalis, negara ini negara sosialis. Itu dasarnya. Kenapa ada sila kelima itu? Kan sila kelima itu berbunyi jelas dan rakyat hafal itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, justice namanya, social justice. Di dalamnya tidak boleh ada akumulasi, tidak boleh ada eksploitasi. Kan filosofi itu kita paham bersama-sama tuh. Masa kita mesti ajarkan lagi pada Jokowi tentang apa yang dia janjikan di Nawacita, di Revolusi Mental yang basisnya adalah keadilan sosial kan. Jadi jauh panggang dari apa. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.